Hukum makan bekicot dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dan informasi yang menarik lainnya. Islam telah mengajarkan umatnya untuk senantiasa mendekati hal-hal yang halal dan menjauhi yang haram. Termasuk dalam hal makanan, umat muslim pun diwajibkan mengonsumsi sesuatu yang hanya masuk kategori halal. Untuk bisa menghindari konsumsi makanan haram, seorang muslim hendaknya mengetahui jenis apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa dipahami melalui dalil Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala." Secara umum, ayat tersebut memuat tentang jenis-jenis makanan yang haram untuk dikonsumsi. Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara pasti mengenai hukum untuk beberapa makanan, salah satunya adalah bekicot. Lalu bagaimana hukum makan bekicot dalam Islam? Bekicot adalah jenis hewan yang masuk ke dalam kelompok siput. Jika dilihat dari habitatnya, bekicot al-halazun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bekicot air dan darat. Jumhur ulama sepakat bahwa hukum memakan bekicot air adalah halal. Sebab, hewan ini hanya hidup di satu alam dan tidak termasuk hewan menjijikan. Namun untuk bekicot darat, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Ada yang mengharamkannya, tapi ada pula yang menghalalkannya. Ulama yang tegas mengharamkan bekicot darat adalah Imam Ibnu Hazm rahimahullah, berkata, tidak halal memakan bekicot darat dan semua hasyaraat, serangga, serta cecak, semut, lebah, lalat, kumbang, dan seluruh cacing. Mengutip buku fikih praktis sehari-hari oleh Farid Nu'man, pengharaman ini didasarkan pada pendapat mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa bekicot darat termasuk ke dalam kategori hasyaraat yang tidak boleh dimakan dalam Islam. Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid Hafizahullah mengatakan, adapun yang di darat, termasuk hukum memakan hasyaraat, mayoritas ulama berpendapat haram memakannya. Imam An-Nawawi rahimahullah juga menjelaskan, pendapat berbagai mazhab ulama tentang hasyaraat yang di darat seperti ular, kalajengking, kumbang, kecoa, tikus, dan semisalnya, menurut mazhab kami adalah haram. Kedua pendapat ini selaras dengan pemaparan Ustadz Dr. Musyafa Adarini dalam ceramah singkatnya. Beliau menuturkan bahwa hukum makan bekicot darat adalah haram yang didasarkan pada kaidah berikut. Semua hewan darat yang tidak bisa disembelih maka hukumnya haram, kecuali yang disebutkan dalam nas seperti belalang. Menurutnya, bekicot darat termasuk makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Sebab, bekicot tidak bisa disembelih. Jikapun mati, maka hewan itu termasuk dalam kategori bangkai yang haram dikonsumsi dalam Islam. Berbeda dengan pendapat tersebut, Imam Malik rahimahullah justru membolehkannya. Dalam kitab Al-Mudawanah, salah satu kitab induk mazhab Maliki, dijelaskan. Malik ditanya tentang sesuatu di daerah Maghribi, Maroko, yang biasa disebut bekicot, terdapat di gurun, dan menempel di pohon, apakah boleh dimakan? Malik menjawab, dalam pendapatku, sama saja dengan belalang. Jika diambil hidup-hidup lalu direbus atau dipanggang, tidak apa-apa menyantapnya. Namun, jika diambil sudah mati, itu tidak boleh dimakan. Wallahu a'lam. Nah, itulah sedikit informasi tentang hukum makan bekicot menurut Islam. Kalian dapat menyimpulkannya sendiri, sesuai keyakinan masing-masing. Jangan lupa like dan komen ya jika kalian suka dengan informasi yang Mimin berikan untuk membantu berkembangnya channel ini agar kedepannya channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.